Selamat datang di podcast Disdikbud Jombang bersama saya Hilda. Kalau berbicara tentang pembentukan karakter, ini pastinya sudah dimulai dari pembelajaran yang cukup panjang. Dan untuk pembentukan karakter sendiri, ini biasanya dimulai dari 0 bulan sampai umur 8 tahun, atau biasanya kita sebut dengan usia-usia atau umur yang produktif atau golden age begitu. Karena di umur segitu, ini teman-teman atau adik-adik ini sudah bisa merekam semua kejadian dan pastinya sudah membentuk watak, kemudian juga lebih responsif ketika berinteraksi. Dan untuk pembentukan karakter sendiri, ini pastinya tidak luput dari peran keluarga, sekolah, maupun lingkungan secara umum. Dan di Kabupaten Jombang ini ada relawan yang melakukan gerakan, di mana gerakan ini ada untuk pembentukan karakter anak-anak di usia sekolah dasar. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Mas Bisri dan juga Mas Freddy dari Tembokpedia Jombang. Halo Mas Bisri, Mas Freddy. Halo. Halo. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah. Kabar gimana? Alhamdulillah. Ya Mas, kalau berbicara Tembokpedia ini bisa dijelaskan sebenarnya Tembokpedia ini gerakan yang seperti apa sih? Kepada Mas siapa ini? Boleh Mas Bisri atau Mas Freddy juga boleh. Mas Freddy. Tembokpedia Jombang ya. Tembokpedia itu sebuah gerakan kerelawanan, Mbak. Inisiatif dari Gerakan Indonesia Mengajar yang tentunya itu bergerak pada bidang pendidikan, yakni untuk menjaga karakter anak-anak gitu, yang terpapar informasi negatif. Nah, itu kita rangkai, kita buat sebuah kegiatan yang itu berhubungan dengan menggambar, seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan dari Mas Bisri, Mas. Untuk Tembokpedia ini sebenarnya yang bagaimana dengan tujuan yang sama? Ya, baik, yang sudah dijelaskan sama Mas Freddy itu, jadi kurang lebihnya adalah Tembokpedia adalah turunan dari Gerakan Indonesia Mengajar. Jadi waktu teman-teman dari pengajar muda ya waktu itu kalau saya nggak salah ingat, pengajar muda angkatan 13 atau 14 setelah dia melakukan penempatan di daerah 3T-nya terdepan dan tertinggal, dia kembali lagi ke Jakarta, lalu dia resah dan gelisah gitu kan. Jadi apa nih yang bisa saya lakukan setelah saya mengabdi selama setahun di daerah terpencil itu, untuk di Jakarta yang apa yang dibawa lagi untuk anak-anak sekolah dasar yang di sekitar lingkungan Gerakan Indonesia Mengajar itu kan. Jadi waktu itu teman-teman melakukan perjalanan ke Jogja. Jadi setelah ke Jogja melihat kita keluar dari sebuah terminal bis itu ada taman edukasi yang berbentuk muralnya gitu kan. Jadi dengan gambar-gambar di tembok-tembok tentang lukisan-lukisannya tentang edukasi itu kan. Jadi kayak ada taman lalu lintas lain-lain kan. Sasaran adalah untuk anak sekolah dasar. Jadi berawal dari situ sih, terbesit dari situ. Lalu ide ini gimana kalau kita bikin seperti di Jogja gitu, kita bawa di Jakarta waktu itu. Waktu kita panggil nih perwakilan dari pengajar muda, perwakilan dari kelas inspirasi, kita panggil dari teman-teman bermain, lalu perwakilan dari ruang berbagi ilmu dan officer dari Gerakan Indonesia Mengajar. Kita kumpul, kita membicarakan ide ini. Apakah bisa ide ini kita akan implementasikan kepada para penggerak untuk sasarannya adalah sekolah dasar. Lalu diakan dengan teman-teman baik dengan ide seperti itu, berarti kita adalah sasarannya adalah anak sekolah dasar dengan melakukan audiovisualnya adalah di tembok-tembok yang enggak terpakai di kampung-kampung yang di tempat sebagai tempat lalu lalang anak-anak yang di kampung tersebut gitu kan. Lalu kita bikin, kalau saya nggak salah ingat itu tanggal 29 April di tahun 2019 kita bikin satu tembok di Kebun Barat gitu kan. Kita coba itu kan, lalu kita buka open recruitment, dan yang terlibat adalah banyak, dari relawan gambar, dari fasilitatornya, dari relawan
fotografer dan dokumentatornya. Jadi kita adakan refleksi gimana, apakah kita berhenti di kegiatan ini, apa kita belajar. Lalu di dalam refleksi itu kita kesepakatan adalah kita lanjut di batch pertama, yaitu 30 Juni di tahun yang sama 2019 itu, lalu kita bikin serentak gitu, 3 lokasi. Di situ ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan gitu kan, dan Jakarta Timur itu kan. Jadi kita rekrut, kita buka dengan open recruitment tadi. Yang terlibat adalah dari sekitaran Jabodetabek, dari Jawa Timur juga ada gitu kan. Jadi memang yang terlibat adalah banyak sekali yang untuk di gerakan ini. Jadi dan untuk di Jombang, waktu perjalanan dari Duripolo itu yang di Jakarta Pusat, lalu ada teman sih gitu sih yang secara sengaja untuk, Mas bikin dong di Jombang gitu kan. Oh baik gitu kan. Tapi gini, bikin dulu nih kayak panduan Tokopedia-nya, kita bikin prinsip dasarnya dulu, lalu kita bikin media sosialnya. Jadi ketika ide ini akan diberikan atau diarahkan kepada teman-teman daerah, jadi teman-teman daerah adalah bercerminnya dari panduan yang sudah kita bikin itu tadi sih. Lalu kita bikin nih di Jombang waktu itu di awal tahun 2019. Jadi resolusi apa lagi nih yang telah kita yang akan kita lakukan buat Kabupaten Jombang ya, itu kan, untuk membantu meningkatkan pendidikannya jauh lebih baik lagi gitu kan. Jadi ada 4 orang sih waktu itu sih ada. Lalu kita bentuk, kita tunjuk siapa koordinatornya, kita punya siapa koordinator divisi medsosnya. Medsos ini adalah media sosialisasi dan eksternal, lalu ada divisi rekrutmen dan ada divisi acara. Jadi kita bikin 3 divisi, lalu 1 koordinator Tokopedia Jombang. Itu aja sih Mbak. Oke, berarti Tokopedia ini sudah cukup lama ya Mas yang ada di Kabupaten Jombang ini? Untuk Jombang sendiri kita baru perintisan sih. Kita inisiasi di tahun 2019. Harapannya kita akan berkegiatan di bulan Juni di tahun yang sama, tetapi karena ada faktor COVID-19 yang maksudnya dari seluruh dunia yang merasakan dampak dari wabah ini, jadi kita rubah timeline, schedule-nya seperti apa. Lalu kita rapat lagi di awal tahunnya, Mas Freddy ya, kalau nggak salah kita kumpul, lalu kita kesepakati, kita bikin timeline bareng, baiknya itu seperti apa. Lalu kita putuskan kegiatan kita itu untuk tanggal 19-20 di tahun 2020 ya, kalau nggak salah ya Mas Freddy ya. Nah untuk Mas Freddy ini sebagai anggota dari divisi rekrutmen Mbak. Ya Mas, kalau tadi ini kan dijelaskan bahwa untuk Tokopedia sendiri ini kan dilakukan ibaratnya menggambar di desa-desa. Untuk desanya sendiri ini biasanya ada riset khusus dari teman-teman Tokopedia atau dari suatu desa itu tadi mengirimkan ke tim Tembokpedianya untuk dilakukan pembentukan karakter untuk anak usia dasar. Mas Freddy, monggo. Ya, terima kasih Mas Fisri. Saya mau menjawab dulu. Untuk tembok-tembok ini sebenarnya untuk awal itu inisiatif dari kami Mbak, dari Tokopedia dulu untuk melakukan survei dan riset. Nah, diharapkan nanti ke depannya ketika itu udah bagus, itu ada dari pihak-pihak desa itu mengirimkan surat kepada kami, sehingga kami tidak lagi satu-satu, tapi kita akan langsung dipanggil seperti itu. Awalnya sih kita mencari dan riset dulu, survei di daerah-daerah, seperti itu Mbak. Oke, untuk di tahun ini rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, ini nantinya juga bisa mengirimkan surat kepada tim Tokopedia atau masih yang dirisetkan oleh tim sendiri? Gimana Mbak? Bisa diulangi pertanyaannya? Ya, untuk di tahun ini kegiatan yang akan datang di bulan Juni,
ini untuk desanya ini sudah ditentukan dari tim Tembokpedia ataukah boleh desa-desa ini mengirimkan surat kepada tim Tembokpedia? Untuk program Juni kita sudah punya daerahnya Mbak untuk temboknya. Kalau untuk daerah lain insya Allah bisa untuk mengirimkan ini surat ke Tembokpedia untuk next event seperti itu. Oke, berarti next event ini dibuka seluas-luasnya untuk desa yang ada di Kabupaten Jombang untuk bisa mengirimkan surat ke tim Tembokpedia untuk belajar bersama begitu ya? Iya, benar Pak. Baik, Mas, kalau di Tembokpedia ini kan banyak sekali tadi divisinya. Sedangkan untuk relawannya atau divisinya ini boleh disebutkan nggak sih Mas? Maksudnya khusus dari misalkan dari profesional yang seperti apa atau semua orang bisa bergabung di Tembokpedia? Monggo Mas Isri. Mas Freddy aja, ini sudah masuk ke divisi rekrutmen. Oke, untuk divisinya ya seperti biasa Mbak, ada ketua, sekretaris bendara, kemudian ada ini divisi program dan juga divisi rekrutmen seperti itu. Seperti biasa Mbak, seperti itu. Oke. Karena masih kecil ya, masih inkubator, inkubator. Oke, berarti kalau yang terlibat di Tembokpedia ini siapa aja sih Mas, dari teman-teman saja atau baik di lingkup pemerintah atau yang seperti apa? Oke, jadi yang sudah dijelaskan sama Mas Freddy itu tadi, jadi yang untuk saat ini kita sedang membuka lowongan sih sebanyak-banyaknya, jadi memberi kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat di gerakan Tembokpedia Jombang. Jadi kita sedang ada perpanjangan open recruitment fasilitator, relawan gambar dan relawan dokumentator. Nah, relawan dokumentator ini ada fotografer dan videografer. Nah, untuk perpanjangan pendaftaran ini kita perpanjang dari tanggal 19 sampai tanggal 24, berarti hari Senin kita terakhir pendaftaran. Jadi mengajaknya dari seluruh pihak untuk terlibat di gerakan Tembokpedia Jombang. Jadi kita ada syarat dan ketentuannya. Minimal adalah yang terlibat usia minimal 18 tahun. Jadi semua profesi boleh dilibatkan. Lalu kita ada 8 sikap dasar. Jadi yang siapapun boleh. Jadi boleh untuk terlibat sebanyak-banyaknya. Jadi ada 8 sikap dasar itu tadi yang nggak boleh dilanggar. Di situ ada sukarela. Artinya sukarela adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Tembokpedia Jombang ini mengikuti dengan kerelaan hati dan tidak ada paksaan semata untuk ikut berkontribusi terhadap dunia pendidikan anak di Kabupaten Jombang. Yang kedua adalah ada tulus. Jadi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Tembokpedia Jombang tidak mengharapkan imbalan apapun, semata karena ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak di Kabupaten Jombang. Yang ketiga adalah bertanggung jawab. Seluruh relawan Tembokpedia Jombang memiliki komitmen yang kuat untuk bertanggung jawab dengan job deskripsinya yang sudah diberikan. Yang selanjutnya adalah siap bersilaturahmi. Karena Tembokpedia bergerak di bidang pendidikan, maka relawan yang akan selalu berhadapan dengan banyak orang sekaligus berkomunikasi serta bersilaturahmi, baik dengan sesama relawan maupun anak-anak dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ini. Selanjutnya adalah antusias. Jadi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Tembokpedia ini harus memiliki sifat antusiasme dan semangat yang tinggi agar dapat memberikan sebagaimana bagi dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya adalah siap bekerja sama. Artinya, antar relawan Tembokpedia Jombang harus siap bekerja sama untuk menciptakan teamwork yang solid demi terlaksananya kegiatan dengan maksimal. Yang terakhir adalah kreatif, karena kegiatan Tembokpedia Jombang berhubungan dengan seni mural atau menggambar hingga pewarnaan dengan cat di tembok-tembok kampung. Maka, kreativitas para relawan sangat dibutuhkan agar hasilnya maksimal dan dapat memberikan makna bagi anak-anak di Kabupaten Jombang. Kurang lebihnya seperti itu sih, Mbak. Oke, berarti untuk siapapun ini boleh bergabung di Tembokpedia, paling tidak minimal usia 18 tahun atau lulus SMA begitu ya. Dan harus mengetahui dan juga memahami serta melaksanakan 8 sikap dasar dari Tembokpedia. Baik, kalau ini tadi kan disebutkan bahwa untuk tugasnya ini
yang dilakukan oleh tim Tembokpedia atau rekrutmen di Tembokpedia ini ada relawan fasilitator, menggambar dan juga dokumentasi. Ini boleh dijelaskan dulu Mas, untuk relawan fasilitator ini harus ngapain sih mereka itu? Biar Ya. nanti teman-teman juga tahu nih tugasnya seperti apa ketika nanti bergabung bersama Tembokpedia. Siap. Mas Freddy, monggo. Terima kasih Mas Bisri. Untuk tugas relawan fasilitator ya dan relawan menggambar ada dua. Yang untuk relawan fasilitator itu mendata profil anak-anak berdasarkan survei lingkungan di masyarakat serta membaginya dalam kelompok-kelompok kecil. Terus selanjutnya melakukan ini ya eksekusi baik agar ini lakukan apa intinya mengkoordinir anak-anak dan juga tim-tim tadi untuk mengeksekusi sebuah gambar ya, makna dan pesan baik dan menginternalisasi dalam sebuah gambar yang akan digambar kepada anak yang terlibat. Kemudian yang selanjutnya adalah mendampingi anak-anak saat hari pelaksanaan dalam mewarnai gambar dan mengikuti seluruh kegiatan dengan baik. Seperti itu. Simpel saja sih Mbak. Oke, itu tugas dari fasilitator. Sedangkan kalau misalkan untuk relawan menggambarnya sendiri, ini mereka yang membuat sketsa saja untuk gambarnya, atau bahkan dari teman-teman atau adik-adik usia sekolah dasar yang melakukan sketsa itu, Mas? Untuk tugas relawan menggambar, itu ya, ide gambarnya dimulai dari isu setempat, Mbak. Isu-isu setempat. Jadi seperti itu. Oke, itu juga... ketika isu itu misalkan terkait anak-anak main gadget dan sebagainya, kecanduan, nah itu kita akan ubah menjadi sebuah pesan dalam bentuk gambar seperti itu. Oke, itu tugasnya dari relawan menggambar ya, Mas. Oke, ya, Mas. Untuk kegiatan ini, itu kapan sih Mas untuk kegiatan Tembokpedianya sendiri? Nanti insya Allah ini kegiatannya di bulan Juni, Mbak. Di bulan Juni, tepatnya di tanggal berapa? Tanggal 19 sampai tanggal 20 Juni. Oke, jadi ini selama 2 hari, 19 dan juga 20 Juni. Iya. Untuk lokasinya saat ini sudah fix untuk di mananya? Nah, ini untuk tempatnya saya ini Mas Bisri. Untuk tempat kemarin ya, jadi untuk tempatnya kita masih ada tim divisi acara yang masih maksudnya kita ketika mengadakan acara di era COVID-19 ini kita ada beberapa SOP yang perlu kita lakukan juga. Jadi harapannya kegiatan ini kita sama-sama berjalan tanpa melanggar dari SOP yang sudah ditentukan oleh pemerintah daerah yang di Kabupaten Jombang. Jadi untuk divisi acara kita masih observasi untuk daerah mana aja yang akan dijadikan tempat sasaran. Rencananya adalah 1 desa. Jadi teman-teman divisi acara sekarang sedang mencari lokasi ada beberapa yang sudah masuk data adalah di lokasi Tembelang, yaitu di tembok milik tol itu MHI kalau nggak salah. Di situ dekat kampung, dekat lalu lalang anak sekolah dasar. Jadi kita masih kita data aja dulu, nanti teman-teman divisi acara yang akan observasi, melakukan pendekatan dengan izin kepada kelurahannya, kepada pemilik pemangku kepentingan tersebut gitu kan. Jadi kita tetap izin sesuai SOP yang berlaku kepada gugus COVID juga gitu kan. Jadi yang selanjutnya ada data yang masuk juga di daerah Peterongan gitu kan. Di daerah Pasar itu kita ke arah utara. Di sekitar situ nanti ada kampus. Sudah kita akan melakukan observasi teman-teman divisi acara baiknya seperti apa. Lalu juga yang terakhir itu di Sumobito ada juga data minta untuk temboknya untuk dijadikan sebagai sasaran Tembokpedia. Jadi kita tetap tetap observasi sih itu sih, sama izin dulu kepada pemangku kepentingan di daerah tersebut, misalnya kepada kelurahannya, kepada RT-nya, kepada orang tuanya juga gitu kan. Jadi sasaran untuk Tembokpedia adalah untuk yang pertama adalah kepada anak-anaknya, yang kedua kepada orang tuanya, dan
ketiga adalah kepada masyarakat sekitar di sekitar yang akan dijadikan Tembokpedia itu sih. Jadi kita akan membuka kepada masyarakat, merekomendasikan tembok mana yang akan dijadikan sasaran Tembokpedia di Jombang ini. Jadi boleh yang sudah jelaskan sama Mas Ri tadi, bisa melalui surat atau bisa DM ke Instagram kami, yaitu di Instagram adalah @tpjombang, di Twitter @tpjombang, di Facebook ada Facebook Tembokpedia Jombang itu kan, atau email tembokpediajombang@gmail.com gitu. Jadi memang kita membuka seluas-luasnya sih. Jadi sasaran kita adalah satu tembok dulu, karena kita masih baru, jadi memang era COVID-19 ini kita bikin satu tembok dulu. Jadi kita membuka banyak referensi, baiknya itu di mana gitu kan. Misalnya kita tentukan sekarang, jadi ketika nanti bulan 19-20 Juni nanti takutnya itu zona merah gitu kan. Jadi kita tetap semakin banyak referensi itu semakin bagus buat divisi acara sih. Jadi kayak kita berkegiatan sama-sama mematuhi protokol kesehatan yang berlaku gitu. Oke, ketika kegiatan di tanggal 19 dan juga 20 Juni ini apakah adik-adik sekolah dasar ini yang bukan dari lingkungan sekitar ini bisa melihat proses dari Tembokpedia atau hanya dikhususkan untuk lingkungan sekitar situ saja? Untuk kegiatan 19-20 adalah sebenarnya kita acaranya adalah di tanggal 20 sih Mbak, dari pagi sampai sore hari, tapi biasanya itu ya hampir mendekati maghrib sih, karena memang prosesnya memang sangat panjang sekali. Jadi kita jadi saya jawab di sini aja sih. Jadi memang banyak pertanyaan. Saya ingin bergabung nih sebagai relawan gambar, tapi saya tidak bisa menggambar. Jadi tenang aja. Jadi yang di tim ini semuanya kita memang kebanyakan nggak bisa gambar. Yang bisa gambar hanya satu orang, dua orang aja. Jadi memang teknisnya nanti ketika kita nanti di dalam satu kelompok itu kita tentukan satu tembok di kampung apa, misal di Jombang, di kota Jombang apa misalnya, triknya adalah kita memakai proyektor gitu kan. Jadi kita sore hari di tanggal 19 itu kita kumpul, nanti teman divisi acara mencari tembok itu, juga mencari base camp yang akan kita tempati itu kan. Mobil juga bisa masuk, juga ada musolahnya gitu, tempat ibadah teman-teman juga gitu kan, sebagai tempat transportasi teman juga ada gitu kan. Jadi kita kumpul hari Sabtu sore. Jadi kita briefing dulu sebelum kegiatan di besoknya itu kan, di tanggal 20-nya. Jadi kalau memang nggak ada yang bisa gambar, setelah sholat maghrib bareng-bareng kan sudah gelap nih, baru kita tembak pakai proyektor. Setelah proyektor itu kan nanti ada laptop, ada proyektor, sudah ada bentuk gambarnya kan. Gambarnya adalah sesuai konteks sosial yang teman-teman divisi acara itu observasi di kampung itu apa. Misalnya yang sudah dijelaskan Mas Freddy tadi adalah suka main gadget, yang buang sampah sembarangan, yang misalnya susah makan sayur, susah belajar. Jadi kita menggambar sesuai konteks sosial yang ada di masalah di kampung itu gitu kan. Masalah anak sekolah dasarnya itu apa gitu kan. Jadi lebih mengenanya di situ nanti. Nah, kita gambar, kita bikin sketsanya habis maghrib malam, biasanya sampai jam 10 lah, sampai jam 11 malam. Soalnya kan seru banget nih. Jadi nanti kita gambar, nanti anak kecilnya itu biasanya juga ikut gambar. Kak, saya juga mau ikutan. Iya, nanti ikutan juga. Gambar, nanti warga sekitar juga ikutan. Kak, ini boleh gabung? Boleh. Jadi memang semua warga kampung itu nanti boleh menggambar juga, sketsanya apa. Jadi kita kayak menumbuhkan gerakan baru agar peduli terhadap pendidikan yang ada di kampung tersebut gitu kan. Yang awalnya dia acuh nggak acuh dengan metode seperti itu kan, dia menjadi apa ya? Jadi tergerak hatinya untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu. Jadi setelah kita sudah ketemu, kita gambar, misal ada 3 gambar, sudah kita bikin nanti sketsanya, kita pakai spidol yang board marker yang permanen itu nanti di tembok. Pertama kita cat dasar dulu, lalu kita cat putih semua nih, kita tembak nih, lalu kita bikin gambarnya melalui spidol board marker. Kan sudah ketemu sketsanya nih, baru kita besok paginya setelah ya kurang lebih jam 6:30 atau jam 6-an kita kumpul di sana, lalu kita mengajak semua anak sekolah dasarnya, orang tuanya juga kita ajak, terus warga-warga di situ kita ajak. Nanti biasanya itu mereka senengnya itu kayak ikut terlibat, kayak
petugas kelurahannya juga nanti atau desanya juga ikut terlibat di situ juga sih. Misalnya nanti ya tinggal mengecat apa seperti apa kan ya, kan menggambarnya kan hari Sabtunya, jadi yang hari Minggunya adalah mengecatnya, mewarnainya itu kan gitu. Jadi emang seru banget sih gitu sih. Oke, berarti ini yang mewarnai bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi semua orang juga boleh mengikuti kegiatan ini, begitu ya? Iya, di sekitaran kampung tersebut gitu. Oke. Terakhir nih Mas, ini kan Tembokpedia sedang melakukan open recruitment untuk para relawan. Untuk caranya bagaimana, boleh diinformasikan terlebih dahulu untuk Mas Freddy ataupun Mas Bisri, monggo. Freddy, monggo. Ya, terima kasih. Ini Mbak, untuk cara daftarnya nanti bisa langsung masuk ke IG-nya TPJ Jombang. Ya, di situ ada open recruitment-nya, ada formnya, tinggal diklik. Nanti akan tinggal masuk aja ke ini akun sosmednya, sudah tersedia di sana linknya untuk tautannya. Oke, berarti bisa langsung cara mudahnya mengunjungi media sosial dari TP Jombang untuk melakukan registrasi karena sudah ada linknya di sana. Baik, terima kasih Mas Bisri dan juga Mas Freddy sudah bergabung bersama saya di sini dan berbicara tentang Tembokpedia yang seru dan menyenangkan untuk anak usia dasar. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Mas, karena di masa pandemi ini ya, kita harus tetap menggunakan masker juga dan selalu menjaga jarak. Dan sekali lagi terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa. Jangan lupa mengajak teman-temannya untuk mendaftar ya. Baik. Untuk teman-teman bisa langsung mendaftar ke TP Jombang dan langsung bisa mengisi untuk formulirnya. Sekali lagi terima kasih Mas Bisri, Mas Freddy sudah bergabung bersama saya di sini. Terima kasih kembali Mbak Ocha. Terima kasih.